Lu miskin sama dengan lu goblok. Lu laki-laki nggak berguna, bagus mati aja gitu. Belenggu kemiskinan masih erat mencengkram di negeri ini. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 9,22% rakyat kita masih masuk dalam kategori penduduk miskin. Ketika kita berbicara tentang kemiskinan, bayangan yang muncul mungkin sederhana, hidup dalam kekurangan tanpa akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, kemiskinan sebenarnya jauh lebih kompleks dari sekedar tidak punya uang. Di Indonesia, kemiskinan adalah fenomena multidimensional yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga layanan kesehatan, dari stigma sosial hingga kesempatan hidup yang layak. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya soal perjuangan melawan keterbatasan, tetapi juga menghadapi ketidakadilan, diskriminasi, dan kesengsaraan yang mengakar dalam struktur sosial kita. Kali ini kita akan membahas bagaimana kemiskinan menciptakan siklus ketidakadilan yang seakan tak terputus atau yang lebih dikenal sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya pendapatan, tetapi juga soal terbatasnya kapabilitas seseorang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Seorang ekonom peraih Nobel tahun 1998, Amartya Sen, menegaskan bahwa kemiskinan membatasi kebebasan individu dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Perspektif ini menggeser pandangan tradisional tentang kemiskinan sebagai sekedar masalah finansial menjadi pemahaman yang lebih luas tentang ketidakadilan struktural yang menghambat mobilitas sosial. Menurut data Bank Dunia, sekitar 9,4% populasi dunia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim dengan pendapatan kurang dari 2,15 US dollar per hari pada tahun 2023. Di Indonesia sendiri, angka kemiskinan mencapai 9% dari total populasi atau sekitar 25 juta orang. Garis kemiskinan di Indonesia ditentukan oleh pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok selama 1 bulan. Pada Maret 2024, Badan Pusat Statistik BPS mencatat garis kemiskinan berada di bawah Rp600.000 per kapita per bulan. Namun, statistik saja tidaklah cukup untuk memahami dampak multidimensional dari kemiskinan. Kita perlu melihat bagaimana kemiskinan menciptakan penderitaan yang meluas serta membentuk ketidakadilan sistematik yang membuat orang miskin semakin sulit keluar dari keterpurukan. Ya, orang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Gimana gak miskin? Orang pejabatnya di sini semua korup semua, kocak. Pendidikan sering disebut sebagai jalan utama keluar dari kemiskinan. Namun bagi banyak keluarga miskin di Indonesia, pendidikan masih menjadi barang mewah. Meski pemerintah telah menyediakan program wajib belajar 12 tahun serta bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kenyataannya masih banyak anak miskin yang kesulitan mengakses pendidikan. Masalahnya tidak hanya terletak pada biaya sekolah. Biaya-biaya tersembunyi seperti seragam, buku, transportasi, dan kebutuhan lainnya menjadi beban berat bagi keluarga miskin. Di daerah terpencil, anak-anak harus berjalan berkilo-kilometer untuk mencapai sekolah. Fasilitas sekolah yang minim, ruang kelas yang rusak, serta kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas semakin memperburuk keadaan. Kontrasnya, anak-anak dari keluarga mampu memiliki akses terhadap sekolah yang berkualitas dengan fasilitas lengkap, guru yang kompeten, serta dukungan pendidikan tambahan seperti bimbingan belajar atau bimbel. Ketidakadilan ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan tersedia bagi semua, akses dan kualitasnya tetap berbeda antara si kaya dan si miskin. So, kalau kata abang ini, lo miskin berarti lo goblok ya guys. Ketimpangan juga terjadi dalam layanan kesehatan. Meskipun BPJS Kesehatan telah membuka akses bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan medis, kualitas layanan yang mereka terima seringkali berbeda dibandingkan dengan mereka yang mampu membayar secara mandiri. Orang miskin harus menghadapi antrian panjang, minimnya dokter spesialis, serta kurangnya fasilitas medis. Akibatnya banyak dari mereka yang menunda pengobatan hingga penyakitnya menjadi lebih parah karena takut akan biaya yang harus dikeluarkan.
pendidikan. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana kemiskinan memperburuk kesehatan dan kesehatan yang buruk membuat mereka semakin sulit keluar dari kemiskinan. Benar-benar lingkaran setan ya guys. Tak jarang masyarakat miskin terpaksa memilih pengobatan alternatif yang tidak memiliki dasar ilmiah karena biayanya lebih murah. Dukun dan pengobatan tradisional seringkali menjadi pilihan terakhir meskipun resikonya tinggi. Memang bodoh juga sih kalau pergi ke dukun, ya gak? Udah miskin, bodoh lagi. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan membuat banyak orang miskin terjebak di sektor informal. Mereka bekerja dengan upah yang sangat rendah tanpa perlindungan hukum dan seringkali dalam kondisi kerja yang berisiko tinggi. Sebagai contoh, banyak buruh bangunan dan pekerja pabrik yang bekerja tanpa standar keselamatan yang memadai. Dalam sistem yang tidak adil ini, orang miskin tidak memiliki daya tawar. Mereka harus menerima kondisi kerja yang buruk karena tidak ada pilihan lain. Eksploitasi tenaga kerja ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya soal kurangnya uang, tetapi juga soal kehilangan hak dan martabat sebagai pekerja. Ya, ngeri banget ya guys kalau kita bahas kemiskinan. Diskriminasi sosial. Selain ketidakadilan struktural, orang miskin juga menghadapi diskriminasi sosial yang menghambat mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka sering dianggap malas atau tidak bekerja cukup keras, padahal kenyataannya mereka sering bekerja lebih keras daripada orang kaya, tetapi tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka karena rendahnya upah dan tingginya biaya hidup. Diskriminasi ini bahkan memengaruhi psikologis mereka. Stigma sosial membuat mereka merasa rendah diri dan terkucilkan dari masyarakat. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai self-fulfilling prophecy, di mana mereka akhirnya percaya bahwa mereka memang tidak mampu, sehingga berhenti berusaha memperbaiki hidup mereka. Ya, udah mah miskin, goblok lagi, kan kocak. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga penderitaan fisik dan mental yang harus dialami oleh mereka yang hidup dalam kondisi ini. Lebih dari itu, kemiskinan seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki akses yang lebih sedikit terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Tanpa intervensi yang signifikan seperti program pendidikan yang komprehensif dan pelatihan keterampilan, siklus kemiskinan ini akan terus berlanjut. Karena itu, mengatasi kemiskinan tidak cukup banyak dengan bantuan sosial atau program jangka pendek. Kita memerlukan reformasi struktural yang memberikan akses yang lebih adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Guys, mari bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Karena sejatinya, kemiskinan bukanlah takdir, tetapi tantangan yang bisa kita atasi bersama. Lo miskin, berarti lo goblok. So, ingat itu ya guys.